kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Supaya shalom saudara. Mari boleh lambaikan tanganmu, shalom. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Mari berikan salam sehati seperti ini kepada kanan kirimu. Katakan, Tuhan kita sungguh baik. Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Yeremia 29 ayat 7 demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Katakan amin. Seberapa banyak kita di sini yang percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan bangsa kita? Boleh lambaikan tangan kita. Yes. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan kepada jemaat Tuhan untuk saat teduh sejenak di hadapannya. Mari berdoa, mari bersyukur, mari minta ampun, minta kelayakan di hadapan Tuhan. Agar apapun yang kita lakukan pagi hari ini, semuanya menyenangkan hatinya. Mari lepaskan juga pengampunan kepada semua orang. Mari tanggalkan beban masalah kita. Sebab kita percaya Dia bekerja. Mari sama-sama kita luangkan waktu kita untuk berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita. Mari rendahkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan, untuk waktu yang Kau berikan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar atas bangsa kami, atas kota kami. Terima kasih Tuhan. Sebab dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, selain kami tunduk di hadapan-Mu, memuji, menyembah Tuhan. Biar hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat Tuhan menjamah di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar. Itu yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, layakkan kami pagi hari ini Bapa. Biar Tuhan bertata, Tuhan berdaulat atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami rendahkan hati kami serendah-rendahnya Tuhan. Biar Tuhan yang ditinggikan di tempat ini, Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Sebab siapakah kami ini di luar Tuhan? Tapi karena kasih Tuhan yang besar, kami boleh ada di tempat ini untuk menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari dengan segenap hati kita buka hati kita, sembah dan puji Dia. Terima kasih Tuhan. Bangsaku ada panggilan, mari dengan segenap hati, ada panggilan Tuhan, amin. Untuk generasiku sebelum Yesus datang. Mari nyatakan
generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Yes. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, mari buka hatimu lebih lagi. Mari nyatakan, mari nyatakan ada panggilan Allah. Amin. Ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Tuhan, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Amin. Generasiku sebelum Yesus datang, ada panggilan atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, nyatakan ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Biar jemaat Tuhan saja nyatakan ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Ini aku Tuhan, Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Senang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ini aku Tuhan, Utuslah aku sampai generasi. Mari siapkan hati kita. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan.
sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan ya. Mari sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Allah melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu ya Allahku. Ya nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, mari sama-sama lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan ya Allahku. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, mari dengan segenap hati, mari angkat tangan dan nyatakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia ya Allahku. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat. Oh, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Semua bangsa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dari setiap bangsa, dari setiap kota, dari setiap perumahan, semuanya desa-desa pelosok-pelosok, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan limpahkan damai
damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, kekuatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat setiap pujian penyembahan kami, Tuhan berkuasa, Tuhan bertahta di dalam nama Yesus. Kita yang siap senangkan hati Tuhan lebih lagi lewat pujian kita. Mari sama-sama nyatakan. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini Bapak Ibu, amin. 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 Mari berikan salam sehati sekali lagi pada kanan kirimu, katakan semangat memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita menari lewat pujian kita. Mari nyatakan dari surga. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, dan lembah-lembah, sungai serta tandanya bersuka. Katakan penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang menang. Mari nyatakan sukacita, sukacita, pujian, rumah-rumah, amin. Dan kalian jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Haleluya, mari sekali lagi nyatakan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, amin, dan lembah-lembah, katakan sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah, amin. Dan harian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah, dan harian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat, Tuhan melawat negeriku. Kita lagi, haleluya. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Saya undang para pelayan jemaat Tuhan boleh maju ke depan. Mari sebelumnya kita bersoli dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas pagi siang hari ini, di mana Tuhan setiap umat-Mu datang berseru, berdoa Tuhan kepadamu. Di setiap hidup kami Tuhan, ini penyembahan kami. Dan namun Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan, maupun yang belum bisa memberi. Tuhan berkati hidup kami berlimpah-limpah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, di atas Kalvari. Terima pujian kami Tuhan, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Yes. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku Tuhan, dengan kekuatan kami sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, mari sama-sama angkat tangan kita. Ku angkat tangan, kami rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat. Saya jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari dengan segenap hati nyatakan, sebab Engkau yang Anak Domba Allah tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
nyanyikan dengan lembut lagu ini dari awal. Oh, biar pujian ini menjadi ungkapan doa kita, ungkapan komitmen kita untuk kita mau mengikut Tuhan, untuk kita mau menyembah Dia lebih lagi. Nyanyikan dengan segenap hatimu dalam kekudusan. Yes, kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Benar ya Tuhan. Yes. Engkau anak domba Allah. Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah Tuhan. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebutlah yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan Menjelang Paskah ini ya Tuhan, kami mengingat kasih, kami mengingat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Mati di atas kayu salib untuk dosa kami, untuk pelanggaran kami ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang layak kami sembah. terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Engkau Allah yang kudus. Sebab Engkau yang kudus. Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau menderita buat kami ya Tuhan. Darah-Mu yang kudus bukan hanya menebus dosa kami, tapi memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi katakan, kita beri hormat kepada Dia. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau Allah yang mengampuni. Engkau Allah yang menyucikan kami. Engkau Allah yang menebus kami. Kami bangga punya
sampai pagi hari ini kami ada. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Benar Tuhan. Di masa-masa prapaskah ini ya Tuhan, kami diingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Amin. Engkau Yesus yang rela menderita dan mati di atas kayu salib. Karena kasih-Nya kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau lengkapi kami dengan segala karunia, dengan segala talenta. Amin. Untuk kami menjadi manusia-manusia yang memiliki misi untuk menyelesaikan amanat agung. Benar Tuhan. Perlengkapi kami lebih lagi. Amin. Biar kuasa-Mu ada atas kami ya Bapak. Amin. Ketika kami berdoa, ketika kami bernubuat, ketika kami mengatakan kebenaran firman Tuhan, ketika kami mendoakan orang yang sakit, mereka sembuh. Ketika kami berdoa untuk orang yang mengalami keterikatan, mereka dilepaskan dari setiap belenggu dosa ya Bapak. Mereka hidup dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ada rekonsiliasi ya Tuhan. Usaha-usaha toko-toko yang dimiliki oleh jemaat-Mu, oleh umat-Mu juga mengalami ya Tuhan kemakmuran ya Tuhan. Semua karena kami memiliki kuasa. Ketika kami berkata-kata, ketika kami berdoa. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Kami siap untuk belajar kebenaran firman. Urapi kami, Engkau sertai kami. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja lebih lagi. Terpujilah Engkau Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam bulan Maret di tahun 2022. Yang tentunya harapan kami, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Semuanya sehat ya. Puji Tuhan. Tetap terapkan protokol kesehatan. Ya, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dari Roma 1. Roma 1 ayat 1 sampai 5. Kitab ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang di Roma. Mari kita baca bersama-sama secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, ketiga bergantian, dan ayat kelima kita baca bersama-sama. Pokoknya diberi judul Salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. 2. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ayat 5 kita baca bersama-sama. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Yang percaya katakan amin. Yang berbahagia adalah kita semua, saya dan Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang membaca, merenungkan, juga mempraktekkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ayat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang di Roma. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, khususnya di Kisah Rasul tentunya, banyak menceritakan perjalanan dan kehidupan para rasul, juga Paulus. Kebetulan pria Betel Indonesia sedang membaca ya di dalam Kisah Rasul. Bapak Ibu bisa membacanya secara berurutan setiap hari satu pasal. Nah, di ayat yang kelima dituliskan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Paulus menyadari bahwa Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil. Paulus menyadari
Kita tahu siapa dulu sebelum menjadi Paulus. Saulus adalah orang yang begitu jahat. Saulus adalah orang yang begitu kejam. Dia membunuh, dia mengejar orang-orang pengikut Kristus. Namun itu dulu ketika masih bernama Saulus. Setelah bertobat, Paulus tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Allah untuk melakukan kehendaknya. Setelah mengalami pertobatan, Paulus hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Tuhan, untuk sesama. Di dalam Kisah Rasul 22 ayat yang keempat, Paulus pada waktu memberikan kesaksian, dia menyampaikan seperti ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Karena pada waktu itu Saulus mendapat otoritas dari Sanhedrin. Dia kejar semua pengikut Kristus. Namun semua berlalu. Pada waktu perjalanan ke Damsyik, Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia lalu bertobat. Paulus akhirnya meyakini bahwa memberitakan Injil adalah perintah dari Tuhan sendiri untuk murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Bulan kemarin sudah sampaikan, kita murid-murid Tuhan. Yang minggu lalu beribadah di sore juga disampaikan, kita adalah murid-murid. Tuhan tidak mencari sesuatu yang besar dalam hidup kita, kecuali kita berbuah banyak. Tuhan Yesus menginginkan kita menghasilkan buah yang banyak. Dari hasil penginjilan kita. Dari hasil kita memberitakan Injil kepada banyak orang. Kemarin di MDPJ Gembala Pembina kita menyampaikan ini adalah tahun menuai. Yang percaya katakan amin. Ini adalah tahun menuai. Mari kita sama-sama menjadi orang Kristen yang bermisi, yang punya misi, yang mau menyelesaikan amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah. Ini satu kata yang menarik, dan ketahuilah. Mungkin selama ini kita belum tahu atau mungkin ragu-ragu. Namun firman Tuhan pagi hari ini menegaskan kita, meneguhkan kita. Di dalam Matius 28 ayat yang terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Di dalam Matius 28 dikatakan, Allah akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Apa yang harus kita kerjakan dan lakukan sebagai seorang Kristen, supaya kita bisa seperti Paulus yang bermisi? Yang pertama, kita harus mengalami perjumpaan dengan Sang Pemberi misi. Siapa yang memberikan misi? Tuhan. Tuhan yang memberikan misi kepada kita. Tuhan yang memberikan perintah kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita jadikan kehidupan kita sebagai sarana untuk menginjil. Sarana untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengan kita menjadi berkat bagi banyak orang.
menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu, yang pertama kita harus kenal, harus bergaul dengan Sang Pemberi misi. Kita harus mengalami perjumpaan. Kenapa kita harus mengalami perjumpaan? Supaya kita mengalami perubahan hidup. Yang tadinya kita manusia berdosa dibenarkan dan hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang melaksanakan firman Tuhan. Saulus dulu orang yang berdosa. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia hidupnya diubahkan. Dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari apa yang dilakukannya dulu itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dia mengalami perubahan hidup. Ketika dia dulu menganiaya umat Tuhan, sesungguhnya dia sedang menganiaya Yesus sendiri. Oleh karena itu mari, pastikan kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika mengalami perjumpaan, Paulus bertobat dan memiliki hidup yang baru. Memiliki tujuan hidup yang baru. Bagaimana caranya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Baca Alkitab setiap hari. Masuk dalam doa pujian penyembahan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berbuat baik kepada sesama. Mengasihi, mengampuni. Dan Paulus di dalam masa pertobatannya tersebut, dia tidak mengandalkan kepada pengertiannya sendiri. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan dia juga belajar kepada seorang tokoh yang bernama Gamaliel. Di dalam mengenal pribadi Yesus, dia lakukan banyak hal. Dia berdoa, dia memuji menyembah Tuhan. Dia juga belajar kepada seorang ahlinya. Mari Bapak Ibu semua, kita belajar, kita punya Alkitab, kita baca firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu merasa kurang dalam satu hari, yang mungkin hanya durasinya paling 30 menit sampai 45 menit mendengar kebenaran firman Tuhan di gereja. Ada banyak cara kita dipandu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa googling di sosial media, belajar, saya nggak ngerti ini. Boleh bertanya. Sampai hari ini, beberapa jemaat juga tanya, Pak, saya nggak tahu arti ayat ini. Japri, WA. Kita arahkan, kita bantu. Supaya benar-benar paham. Supaya benar-benar mengenal pribadi yang memberi misi kepada kita. Yang kedua, mengalami keintiman dengan Sang Pemberi misi. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Ayat yang ke-18. Sebentar Bapak Ibu. 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Namun ini ketika Paulus sedang dalam kesendiriannya berkomunikasi dengan Tuhan. Dia menggunakan bahasa roh lebih banyak. Namun ketika dia sedang di hadapan umum, sedang di hadapan para jemaat, ayat yang berikutnya, tetapi
Dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa yang membantu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita sudah tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata manusia, Tuhan menolong, Roh Kudus menolong kita untuk kita menyampaikan apa yang menjadi doa kita, menjadi pergumulan kita. Masuk di dalam hadiratnya, duduk diam, kunci pintu, masuk dalam penyembahan, sembah dia, puji dia, masuk dalam keintiman. Seperti lagu tadi, dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku. Gak usah, dalam kekudusan Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita cari, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Karena hari-hari ini itulah yang diperlukan oleh kita. Satu kekuatan, satu kebutuhan. Supaya kita dilegakan, kita dimerdekakan, kita memiliki damai sejahtera. Contohnya Henokh, dia bergaul karib dengan Tuhan. Dan dia mengalami satu hal yang luar biasa. Dia diangkat oleh Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Siapa yang takut akan Tuhan? Boleh angkat tangannya. Tentunya kita semua takut akan Tuhan. Dan ketika takut akan Tuhan, maka Tuhan akan bergaul karib dengan kita. Dan ketika Tuhan bergaul karib dengan kita, apa yang kita dapatkan? Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan dan Tuhan suka dengan apa yang kita lakukan, maka segala hal perjanjiannya disingkapkan, diberitahukan kepada kita. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 91, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan, maka kita akan memperoleh perlindungan dari Tuhan. Amin. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, perjanjiannya disingkapkan, perjanjiannya diberitahukan. Bukan hanya itu saja. Kita dilindungi. Kita memperoleh pertolongan Tuhan. Ada lagi gak kira-kira? Ada. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Sudah ketemu semuanya? Yuk kita buka, kita baca bersama-sama. Karena ini kadangkala yang diharapkan oleh setiap kita orang-orang percaya. Yohanes 15 ayat 7. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, terus mintalah apa saja. Apa yang Bapak Ibu minta selama ini? Kesehatan, kekuatan, kesembuhan, apa lagi? Usahanya maju, pekerjaannya, karirnya bagus. Mungkin yang pengen dapat pasangan hidup diberikan pasangan hidup. Yang menginginkan keturunan diberikan keturunan ilahi. Bukan hanya kita diberitahukan perjanjiannya. Bukan hanya kita memperoleh perlindungan. Namun apa saja yang kita doakan akan Tuhan genapi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya akan fokus di dalam poin yang kedua ini. Karena ini yang Tuhan inginkan untuk kita bergaul karib
bergaul intim dengan Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bermisi, yang hidupnya menjadi berkat. Matius 5 ayat 13-14. Saya ulangi lagi. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ini khotbah saya minggu lalu. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Oleh karena itu kita harus menjadi berkat. Kita harus berdampak. Harus berguna bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ciri-ciri orang yang rindu dengan Tuhan atau yang intim dengan Tuhan, dia selalu rindu untuk berdampingan, berdekatan dengan Tuhan. Mazmur 63. Ayat 1-2. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Orang yang rindu dengan Tuhan, orang yang kangen dengan Tuhan, dia seperti rusa yang merindukan air. Kita buka lagi Mazmur 42. Ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Ayat 2 aja. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya. Yes. Kalau kita rindu kepada Tuhan, kita seperti rusa yang merindukan air. Dan yang ketiga, menerima kuasa dari Sang Pemberi misi. Menerima kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Minta kuasa. Minta kuasa. Supaya kita diberikan kuasa. Jadi ketika kita bermisi, ketika kita mengatakan firman Tuhan, ketika kita berdoa, kuasa itu turun atas kita. Dan ada power, ada dampak, ada kuasa yang menyertai, ada mujizat yang terjadi. Dan biarlah kiranya Roh Kudus memenuhi hidup kita setiap waktu. Kalau kita memiliki kuasa daripada Allah, maka kita akan menjadi saksi yang efektif dan memiliki power, memiliki kuasa. Apa yang kita saksikan? Kebaikan Tuhan. Apa yang kita saksikan? Cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyembuhkan. Banyak yang bisa kita saksikan kepada banyak orang. Amin. Mari Bapak Ibu. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, ketika kita menerima kasih karunia dari Tuhan, jangan kita simpan sendiri. Mari jadikan diri kita untuk misi bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain dengan kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang akan bertobat melalui kehidupan dan kesaksian Bapak Ibu. Amin. Mari kita ambil waktu untuk saat teduh. Kita ambil waktu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih karunia kepada kita. Tuhan sudah kasihkan berkat. Tuhan kasih kesehatan. Amin. Tuhan kasih talenta kepada kita. Mari jadikan diri kita untuk pergi dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk pergi menjadi saksi Kristus. Ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu alami. Kepada banyak orang yang Bapak Ibu jumpai. Sehingga mereka boleh mengenal Kristus melalui kehidupan Bapak Ibu. Dengan hati
dengan segenap jiwa, Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dari awal tanya ke bacaan ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. kudus, Hamba Tuhan perjamuan kudus saya undang untuk maju ke depan. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Makasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima
Mari kita semua menyembah Dia. Pagi hari ini Kau ingatkan kami kembali. Engkau Allah yang sudah menolong menyertai kami. Amin. Engkau memberikan perintah kepada kami, pergi untuk memberitakan Injil. Untuk pergi kami menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan yang kami alami kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau lakukan itu. Kami mau Tuhan meresponi kebenaran firman-Mu. Kami mau taat Tuhan atas kehendak-Mu. Berikan kami kuasa. Agar ketika kami berkata-kata. Agar ketika kami berdoa. Agar ketika kami melepaskan berkat. Ada sesuatu yang terjadi kepada orang yang kami doakan. Ada sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang kami beritakan Injil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sungguh indah firman-Mu Tuhan. Dan ketika kami lakukan, kami akan melihat sesuatu terjadi. Amin. Sebentar kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan pelanggaran kami. Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami. Bahkan Engkau akan melepaskan kami dari setiap kejahatan. Biar kami menjadi manusia-manusia baru di atas sana. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Datang hampiri tata Tuhan. Akui segala dosa pelanggaran kita. Minta ampun di hadapan Tuhan. Dan lepaskan berkat bagi orang-orang yang menyakiti, yang membenci kita. Doakan mereka saat ini. Biar kiranya kita melakukan kehendak Tuhan. Karena orang yang kita doakan dan lepaskan berkat diberkati Tuhan. Mengalami pemulihan. Dan kita menjadi orang yang merdeka. Mari kita lepaskan berkat, kita doakan, kita akui dosa kita juga. Ya ralapa syukur, ralapa tenar, ralapa. Ina ralapa ya ralapa syukur. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami akan dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami juga melepaskan berkat bagi orang-orang yang membenci, memfitnah kami, menyakiti hati kami.
Diberkatilah keluarganya, diberkatilah usahanya, diberkatilah segala aspek kehidupannya. Dan kami tahu ketika kami melepaskan berkat dan pengampunan, kami akan menjadi orang yang merdeka. Kami tidak hidup di bawah budak dosa, tapi kami menjadi orang-orang yang merdeka dan memiliki damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami siap menyambut perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk dalam nama Tuhan. Perjamuan kudus boleh dibagikan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Sabana yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari Bapak Ibu yang sudah menerima perjamuan kudus boleh bangkit berdiri. Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Bapak Ibu, nanti dalam perjamuan kudus mungkin akan repot sedikit, tapi demi keamanan dan keselamatan kita semuanya, kesehatan, mungkin makanya kita buka maskernya dikit aja, jangan sampai dibuka. Ya. Maskernya jangan sampai dibuka, kita buka dikit aja, memang agak repot. Memang repot, tetapi semua untuk kesehatan kita semua. Mohon maaf kalau tidak nyaman untuk perjamuan kudus kali ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Ingat kasih Tuhan, ingat pengorbanan Tuhan. Roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Tubuh yang sakit dan menderita, namun ia rela untuk mengalaminya karena kasih-Nya. Ingat kasih Tuhan dan pengorbanannya dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan yang adalah lambang daripada darah Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang membasuh dosa kita. Darah yang membersihkan dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Ia rela mengalami sakit ketika lambungnya ditusuk. Namun semua dilakukannya karena kasihnya kepada kita. Ingat akan kasih dan pengorbanannya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Semua menyembah, semua menaikkan syukur bagi Dia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mengampuni kami, Engkau Allah yang menebus kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Saat ini pengurapan Tuhan turun atasmu. Apapun yang kau perbuat menjadi berhasil. Ketika engkau memberitakan kebenaran Tuhan, ketika engkau menyaksikan cinta kasih Tuhan, ketika engkau menyaksikan kebenaran firman Tuhan, kebaikan dan kemurahannya dalam hidupmu, ada banyak orang yang bertobat, ada banyak orang yang dipulihkan, ada banyak orang yang dimerdekakan, ada banyak orang yang dilepaskan. Ada kuasa Allah ada padamu. Kuasa Allah ada padamu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Allah itu menyertai. Ketika mulut-mulut berdoa, ketika anak-anak berdoa, ketika anak-anak muda berdoa, ada kuasa yang menyertai. Keluarga-keluarga dipulihkan, rumah tangga mengalami berkat Tuhan yang berlimpah. Pekerjaanmu menjadi berhasil, mendapatkan promosi dari Tuhan. Usahamu, tokomu, semuanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Tidak ada satupun yang terlewatkan pada siang pagi ini. Semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita masuk di minggu pertama bulan Maret ini dan kita masih menikmati berkat, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, persepuluhan. Melalui persembahan ini gereja kita boleh tetap terus menjadi berkat, berdampak bagi kota. Gereja kita tetap terus ada. Mari kita semua yang sudah menyiapkan minggu ini, kita sama berdoa
yang belum sempat mengembalikan minggu ini, gereja memberikan kesempatan di minggu-minggu yang akan datang. Yang pasti semuanya diberkati Tuhan. Semuanya tidak ada yang terlewatkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan masih boleh kami alami dan kami terima dalam hidup kami. Di dalam pekerjaan kami, melalui usaha toko kami. Tuhan berkati kami semuanya. Biarkan Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh mengembalikan persembahan, persepuluhan untuk operasional gerejamu ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarkan Tuhan berkati kami semuanya. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkan kasih setianya yang menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa sekali lagi. Kita arahkan tangan kita. Terima kasih ya Tuhan, kami mengangkat tangan. Kami berdoa untuk persembahan ini. Sucikan dan kuduskan Tuhan. Biar melalui persembahan ini, nama Tuhan dimuliakan melalui gerejamu ini. Nama Tuhan tetap ditinggikan. Berkati Tuhan para pengelola persembahan ini ya Tuhan. Berkati keluarganya. Berkati suami istri. Berkati Tuhan anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan di dalam minggu ini. Pengumuman GBI Anugerah Gria Asri 2 tanggal 6 Maret 2022. Shalom. Shalom. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Saya percaya bahwa melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi hidup kita, amin. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan yang akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan kebaktian kesat umum Pendeta Muda Kristanto Wahyu Irawan STH. Tuhan Yesus memberkati Pak, Tuhan memberkati kesehatan Bapak, pelayan Bapak, pengembalaan Bapak di tempat ini, rumah tangga Bapak, dan segala aspek kehidupan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang bangkit berdiri bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Coba lihat kiri kanannya apakah ada jiwa baru. Puji Tuhan, semua jemaat setia. Mari kita dengarkan pengumuman. Pengumuman sepekan. Ibadah minggu depan
Bapak Ibu Saudara, kita mengadakan ibadah 2 kali. Yang pertama jam 9 pagi dan ibadah yang kedua jam 4 sore. Kedua ibadah belum ada sekolah minggu. Marilah kita setiap jemaat membawa jiwa baru di rumah Tuhan setiap hari minggunya. Setiap hari Jumat ada 2 pengerja, Bapak Ibu Saudara, di gereja jam 7 malam. Setiap hari Sabtu ada ibadah Youth NGC di gereja jam 6 sore. Bagi jemaat dan pengerja yang belum bisa mengembalikan persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara di minggu pertama, Bapak Ibu Saudara boleh memberikan di minggu-minggu berikutnya. Mohon bagi jemaat untuk mengisi formulir KKJ. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum punya ataupun yang belum memiliki KKJ di gereja kita, boleh meminta ke pengerja dan boleh diisi sesuai dengan kakak di rumah Bapak Ibu dan mengembalikan ke pengerja. Jadwal KUL sepekan. KUL Youth NGC hari Senin jam 7 malam. KUL ID hari Selasa jam 7 malam. KUL ABCE hari Rabu jam 7 malam. KUL JKP dan FGH hari Kamis jam 7 malam. Dan semua KUL diadakan di gereja. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dalam pelayanan di KUL wilayah masing-masing boleh terlibat. Bagi Bapak Ibu Saudara, setelah tadi Bapak Ibu Saudara tadi masuk ke dalam gereja, Bapak Ibu dikasih oleh Aser formulir doa. Artinya Bapak Ibu, kita terlebih kami pengerja tidak tahu apa yang menjadi pokok doa Bapak Ibu. Yang kami tahu bahwa kalau misalnya Bapak Ibu memiliki pokok-pokok doa, apapun itu Bapak Ibu Saudara, dalam karir, dalam perekonomian, dalam rumah tangga, kita ada tim doa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima formulir pokok doa, Bapak Ibu boleh menulis di lembaran ini yang dikasih oleh Aser tadi. Bapak Ibu boleh mengumpulkan ataupun melipat Bapak Ibu ya, biar supaya jangan ataupun takut atau malu gitu ya. Dan semua pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara itu akan kita doakan. Dan tidak akan kita, kami tim doa tidak akan mensebarluaskan Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah pokok-pokok doa dari Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan Bapak Ibu sudah dikasih formulir, jangan tidak diisi Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita tahu bahwa kita butuh pokok-pokok doa yang Bapak Ibu Saudara rindukan, apapun itu boleh ditulis. Setelah ibadah raya 1 akan diadakan kelas katekisasi bagi Bapak Ibu Saudara, bagi anak-anak muda yang sudah mengikuti katekisasi untuk melakukan baptis selam. Nanti habis ibadah 1 jangan pulang, kita akan mengadakan kelas katekisasi. Dan di ibadah raya 2 nanti Bapak Ibu, kita akan ada penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftarkan, mohon dipersiapkan. Satu lagi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu Saudara rindu dalam terlibat dalam pelayanan di gereja kita ini, kami dari koordinator ibadah, wakil koordinator ibadah, wakil gembala, gembala dan seluruh pengerja dengan terbuka menerima Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama boleh melayani di gereja kita. Amin. Ya, jadi kami pengerja khususnya di ibadah raya 1 meminta kalau Bapak Ibu Saudara ingin melayani, boleh mendaftarkan diri kepada saya, wakil gembala kita, atau kepada Bapak Gembala kita. Mungkin itu saja pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Sedang para pelayan jemaat Tuhan boleh maju ke depan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan.
karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang boleh menyampaikan Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu lagi. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati seluruh aspek kehidupannya. Bahkan di dalam rumah tangga, istri dan anak-anaknya terus Kau pelihara Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biar Engkau berkati setiap kami yang memberi, bahkan yang belum dapat memberi. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib yang menyediakan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan. Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan. Sucilah Tuhan, sucilah Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapa, segala penyembahan, pujian, mazmur kami, ibadah ini kami selenggarakan untuk hormat dan kemuliaan. Dan ketika Engkau berkenan atas ibadah kami Tuhan, kami ingin impartasikan melalui doa kami berkat-Mu. Tuhan, di ujung belahan Eropa sana sedang terjadi peperangan yang mengancam akan menjadi peperangan yang besar. Tapi kami mohon kepada Tuhan, Tuhan yang mampu menghentikan, Tuhan yang memberikan rasa takut sehingga tidak terjadi pecah perang yang semakin besar dan semakin membuat resesi bahaya bagi dunia. Berkat-Mu kami impartasikan lewat doa kami untuk bangsa Indonesia Tuhan. Ini adalah tahun politik Tuhan. Di tengah pandemi, gejolak-gejolak politik, sikut menyikut, bahkan kelangkaan ekonomi jadi mulai timbul Tuhan. Kami hanya
berteriak memohon, Tuhan lindungi bangsa kami. Kami bungkus dengan doa bangsa Indonesia, Tuhan. Damai sejahtera, shalom kiranya turun untuk bangsa kami. Shalom untuk Indonesia, shalom untuk dunia, Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk anak-anakmu, untuk gereja-gerejamu. Shalom turun atas anak-anakmu, Tuhan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan angkat. Yang sepertinya tidak ada jalan, Tuhan memberi jalan. Kami mohon ampun sekiranya kami tidak berkenan kepadamu, Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Dan jika sebentar kami akan pulang, Tuhan, kami ucap syukur senantiasa Roh Kudus menyertai kami. Dan kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni oleh kesalahan kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kekasih-kekasih Kristus, serahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan dan engkau menyerahkan hidupmu dalam pimpinan Tuhan. Dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungimu. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah kepada komunitas, kepada keluarga, di mana Tuhan memanggilmu untuk engkau menjadi berkat dan melayani sesamamu. Bawalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, melalui cinta kasih anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu, dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang bermain. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.